Aku sudah menikah selama 10 tahun, dan tahun ini suami berencana untuk memulai usaha dengan resign dari perusahaan tempat dia bekerja. Apakah kami dapat membuat perjanjian kawin ya kak sebelum suami mulai berusaha? Dari Tari 36 tahun. Hai Hukum Minders, aku Li. Welcome to channelnya Hukum Mind. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Sedangkan menurut Sutojo Prawirohamijojo, perjanjian perkawinan ialah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin umumnya dibuat satu, bila mana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain. Yang kedua, kedua belah pihak masing-masing membawa masukan atau imreng yang cukup besar. Yang ketiga, pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan, pihak lain tidak tersangkut. Yang keempat, dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing. Dalam KUH Perdata pasal 119 berbunyi, sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri. Sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Sementara berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun sejak adanya putusan MK nomor 69 tahun 2015, perjanjian perkawinan bisa dibuat tidak hanya oleh kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan atau yang kita kenal dengan perjanjian pranikah atau prenuptial agreement, tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan atau postnuptial agreement. Nah, putusan MK nomor 69 garing PUU garis tengah 13 garing 2015 yang dimana dalam putusan MK nomor 9 tahun 2015 tersebut mengubah ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan sehingga berbunyi pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. KUH Perdata membagi perjanjian kawin terkait harta menjadi tiga, yaitu pemisahan harta keseluruhan, pemisahan harta bawaan, pemisahan untung rugi. Namun selain pemisahan harta, perjanjian kawin juga dapat diperjanjikan sesuai kebutuhan seperti perjanjian apabila terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau hak asuh anak apabila terjadinya perceraian sesuai pasal 1338 KUH Perdata asas kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Nah, jadi jelas ya guys bahwa dalam kasusnya Tari, perjanjian kawin tetap dapat dilakukan selama perkawinan tersebut berlangsung. Nah, perjanjian kawin di masa sekarang ini merupakan salah satu hal yang sangat penting atau sangatlah krusial, terutama bagi suami istri atau pasangan yang merupakan pengusaha.
Hal ini cenderung dilakukan agar amit-amit suatu hari salah satu pihak gagal melakukan pembayaran hutang tidak berdampak terhadap harta ataupun aset yang dimiliki oleh pasangannya. Karena dalam perjanjian kawin terdapat pemisahan harta baik untuk keuntungan maupun untuk kerugian. Nah, terlebih juga dalam perjanjian kawin ini tidak hanya mengatur tentang harta, namun dapat mengatur juga terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti hak asuh anak, keinginan untuk poligami atau poliandri, dan atau kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaturan lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum positif dan kesusilaan. Nah, jadi sekian ya Hukum Minders tentang perjanjian kawin. Yuk dukung kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, mungkin mereka ada yang butuh. Semoga bermanfaat. Thank you and stay healthy.